Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi kami, yaitu mengenai MSDM Global. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Abdullah dengan NIM 131. Saya Mirza Sisal Gaisan dengan NIM 543. Dan saya Aditya Dwi Proyega dengan NIM 670. Oke. Sebelum memasuki materi utama, saya ingin menjelaskan mengenai latar belakang MSDM Global ini sendiri. Poin pertama, di mana bisnis global menjadi indikator berkembangnya suatu perusahaan. Bisnis global adalah kegiatan yang melampaui dan melewati batas-batas sebuah negara, serta terkoneksi pada level kultural, politik, dan ekonomi dengan menghilangkan hambatan-hambatan pada bagian komunikasi dan juga perdagangan. Lalu dalam ekspansi perusahaan menuju global ini, manajemen sumber daya manusia adalah kunci kesuksesan suatu perusahaan. Mengapa demikian? Karena dengan perusahaan melakukan ekspansi global, hal ini akan mendorong terjadinya perbedaan budaya dalam perusahaan. Maka dari itu, dalam ekspansi skala global, perusahaan memerlukan untuk membuat strategi khusus untuk mengelola segala sumber daya supaya pemanfaatan sumber dayanya dapat sesuai sasaran dan juga memperoleh hasil yang maksimal. Maka dari itu, pada saat ini kita akan membahas mengenai MSDM Global. MSDM Global ini sendiri yaitu sebagai sekumpulan aktivitas, fungsi-fungsi, proses yang diarahkan untuk menarik, mengembangkan, dan memelihara sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan multinasional. MSDM Global, jadi ruang lingkup MSDM Global itu menurut Dowling dalam Dassler Human Resource Management tahun 2008 meliputi beberapa tipe, yaitu fungsi MSDM, tipe pekerja, dan negara yang terlibat. Fungsi MSDM meliputi 4 aktivitas. Yang pertama adalah fungsi akuisisi. Fungsi akuisisi ini meliputi perencanaan, penarikan, dan sosialisasi. Yang kedua ada fungsi pengembangan, meliputi pelatihan, pengembangan, dan pembinaan kerja. Lalu ada fungsi pemeliharaan yang ketiga, meliputi kesehatan, keselamatan kerja, serta hubungan kerja. Dan yang keempat, fungsi motivasi meliputi evaluasi, penghargaan, kompensasi, dan disiplin. Setelah itu ada negara yang terlibat dalam operasi. Jadi yang pertama adalah host country. Host country adalah negara tuan rumah tempat perusahaan beroperasi. Yang kedua ada home country. Home country adalah negara asal perusahaan. Lalu yang ketiga adalah other countries. Other countries adalah negara-negara yang bukan negara asal dan negara tuan rumah. Lalu yang berikutnya ada tipe pekerja atau karyawan. Yang pertama adalah local national. Local national itu adalah karyawan yang berasal dari negara tempat perusahaan beroperasi. Yang kedua ada expatriate. Expatriate itu adalah karyawan yang berasal dari negara asal perusahaan. Yang ketiga third country national. Itu adalah karyawan yang berasal dari negara ketiga. Lalu MSDM global dikarakteristikan melalui 3 pendekatan, yaitu yang pertama manajemen SDM global menekankan manajemen lintas budaya atau bisa disebut juga cross cultural management, yaitu melihat perilaku manusia dalam organisasi dari perspektif internasional. Yang kedua, dikembangkan dari hubungan industri komparatif dan literatur-literatur MSDM dan berusaha untuk menggambarkan, membandingkan, dan menganalisis sistem SDM di beberapa negara. Kalau yang ketiga, berusaha untuk memberikan fokus pada aspek MSDM di perusahaan-perusahaan multinasional. Next. Nah, pada poin ini tujuan MSDM global. Yang pertama itu adalah
menyelaraskan strategi bisnis global dengan kebijakan dan praktik SDM. Nah, di sini tuh untuk mendukung pertumbuhan dan keberhasilan organisasi di tingkat internasional dan pada proses integrasi yang cermat antara rencana strategis bisnis global suatu organisasi dengan kebijakan dan praktik manajemen sumber daya manusia. Tujuannya itu adalah agar fungsi sumber daya manusia mendukung dan memfasilitasi pertumbuhan serta keberhasilan organisasi di berbagai pasar internasional. Yang kedua itu adalah ada mendorong mobilitas internasional karyawan. Maksudnya itu eh, untuk berbagi pengetahuan dan keterampilan di seluruh bisnis, untuk mendorong perpindahan karyawan antar berbagai lokasi atau unit bisnis di tingkat internasional. Tujuan utamanya adalah memfasilitasi pertukaran pengetahuan, keterampilan, pengalaman antar tim dan unit bisnis di berbagai negara atau wilayah. Yang ketiga itu menyediakan pelatihan dan pengembangan karyawan. Di sini tuh berfokus pada mengembangkan keterampilan antar budaya dan beroperasi secara efektif dalam lingkungan multikultural sehingga pada pendekatan organisasi untuk memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk memperoleh keterampilan dan pemahaman yang diperlukan agar dapat bekerja dengan efektif dalam konteks multikultural. Yang keempat itu mendorong inovasi dalam praktik MSDM. Nah, di sini tuh maksudnya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi, politik, budaya di berbagai negara untuk mengembangkan dan menerapkan ide-ide baru dan pendekatan inovatif dalam manajemen sumber daya manusia. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa fungsi MSDM secara efektif merespon dan beradaptasi dengan perubahan ekonomi, politik, budaya yang terjadi di berbagai negara di mana suatu organisasi itu beroperasi. Next. Baik, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi MSDM global. Jadi yang pertama adalah kebudayaan. Kebudayaan sangat berpengaruh dalam MSDM global karena nilai budaya yang dianut oleh suatu masyarakat dapat mempengaruhi prioritas dan tujuan organisasi. Nilai seperti individualisme, kolektivisme, orientasi waktu, dan pandangan terhadap otoritas dapat membentuk kebijakan SDM. Selain perbedaan dalam gaya berkomunikasi dapat menciptakan hambatan di lingkungan kerja global, beberapa budaya mungkin lebih formal dan hierarkis dalam komunikasi. Jadi yang kedua adalah pendidikan. Dalam konteks ini, pendidikan yang dimaksud merujuk pada pengetahuan, keterampilan, kreativitas, dan kemampuan intelektual lainnya yang dimiliki oleh individu sebagai hasil dari pendidikan dan pelatihan mereka. Secara umum, konsep ini menyeratkan bahwa pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis, tapi juga membentuk individu menjadi sumber daya yang lebih produktif dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan perkembangan masyarakat. Lalu yang ketiga adalah sistem ekonomi. Faktor ini merujuk pada peran dan kondisi ekonomi suatu negara atau wilayah yang memiliki dampak langsung atau tidak langsung pada cara perusahaan mengelola, merekrut, dan mempertahankan sumber daya manusia di lingkungan global. Hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa aspek ekonomi suatu negara, yaitu inflasi dan kebijakan upah, stabilitas ekonomi, kebijakan CSR, pertumbuhan ekonomi dan investasi, dan pasar tenaga kerja dan persaingan. Lalu yang keempat adalah keadaan politik. Kondisi politik suatu negara atau wilayah terhadap praktik pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan bisnis global. Faktor-faktor ini dapat mencakup peraturan ketenaga kerjaan, stabilitas politik, dan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi cara perusahaan berinteraksi dengan karyawan dan mengelola kebijakan sumber daya manusia. Next. Nah, cara kerja dari MSDM global.
Manajemen sumber daya manusia global melibatkan pengolahan sumber daya manusia di berbagai negara dan budaya. Berikut ini adalah aspek dan strategi yang digunakan yang terlibat dalam cara kerja manajemen sumber daya manusia global. Yang pertama itu ada global staffing. Maksudnya itu adalah maksud poin ini adalah proses perekrutan, pengembangan dan penempatan karyawan di seluruh di dunia untuk mendukung operasi internasional suatu organisasi. Ini mencakup pengelolaan sumber daya manusia di berbagai lokasi geografis yang dapat melibatkan aspek-aspek seperti kebijakan ketenagakerjaan, perbedaan budaya, regulasi migrasi, dan perbedaan dalam sistem pendidikan dan pelatihan. Yang kedua itu Global Performance Management and Human Resource Global. Merujuk pada pendekatan terkoordinasi untuk mengelola kinerja karyawan dan sumber daya manusia di seluruh dunia. Ini mencakup strategi, kebijakan, dan praktik yang dirancang untuk mencapai kinerja yang optimal dan efektif dalam konteks bisnis global. Yang ketiga itu global compensation. Uh, Strategi dan kebijakan organisasi terkait dengan pengolahan dan pengaturan kompensasi. Artinya itu gaji dan manfaat karyawan di seluruh dunia. Pendekatan ini dirancang untuk mencapai keseimbangan yang adil dan kompetitif dalam hal pembayaran, mempertimbangkan perbedaan biaya hidup, tingkat inflasi, dan praktik kompensasi yang berlaku di berbagai negara. Yang keempat itu global safety and health. Mengacu pada manajemen dan implementasi praktik keselamatan dan kesehatan dalam konteks multinasional atau global, memastikan keselamatan dan kesejahteraan karyawan di berbagai wilayah dan budaya yang memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi. Yang kelima itu Global Employee and Labor Relation. Hubungan karyawan dan tenaga kerja global melibatkan pengelolaan hubungan antara pemberi kerja dan karyawan di berbagai negara dan wilayah. Ini termasuk menangani masalah yang berkaitan dengan kontrak kerja, kondisi tempat kerja, hak-hak karyawan, dan kepatuhan terhadap undang-undang ketenagakerjaan. Next. Baik, pada poin berikutnya adalah hambatan dari MSDM global. Yang pertama dan pastinya ada yaitu kebudayaan. Mengapa kebudayaan pasti ada? Karena pastinya budaya di setiap negara itu berbeda-beda. Hal ini menyebabkan perusahaan harus beradaptasi dan memahami budaya dari negara yang ditempati oleh perusahaan. Lalu yang kedua ada sistem hukum dan regulasi. Sistem hukum dan regulasi yang berlaku di tiap negara berbeda. Perusahaan perlu memahami dan mematuhi berbagai peraturan terkait ketenagakerjaan di tempat-tempat di mana mereka beroperasi. Lalu yang ketiga ada logistik dan geografis. Hal ini mengakibatkan perbedaan koordinasi pada tiap-tiap kantor di negara yang berbeda. Yang keempat ada rekrutmen yang semakin sulit. Karena perbedaan dalam proses rekrutmen, penilaian bakat, dan harapan karyawan. Mencari dan menarik bakat berkualitas dari berbagai budaya dan latar belakang menjadi tantangan tersendiri bagi MSDM global. Yang kelima ada pengembangan karir. Jadi pengembangan karir yang jelas dan konsisten di seluruh organisasi global dapat menjadi kompleks. Perusahaan perlu menemukan cara untuk mendukung pengembangan karir yang merata dan adil bagi karyawan di berbagai negara. Lalu yang keenam, ketidakpastian ekonomi dan politik yang mengharuskan perusahaan agar dapat bisa beradaptasi dengan keadaan yang bisa berubah tiba-tiba pada tiap negara yang ditempatinya. Next. Oke. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf.
Bagi yang ingin bertanya bisa ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.